Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1072 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Wake of Memories. Chapter kali ini masih memiliki cover story yang menceritakan tentang keluarga Vinsmoke. Seperti yang kita tahu dari cover story yang lalu, Vinsmoke Judge dan Caesar Clown yang bertemu di kerajaan Jerma berkelahi satu sama lain. Sambil berkelahi, mereka berdua mengingat kembali masa-masa saat masih tergabung ke dalam Mets. Pada cover story sebelumnya, diperlihatkan 5 ilmuwan hebat saat masih muda yang merupakan anggota Mets. Mereka adalah Vegapunk, Vinsmoke Judge, Caesar Clown, Queen, dan seorang wanita misterius. Kali ini, kilas balik soal Mets memperlihatkan Queen, Judge, dan Caesar yang sedang membuat senjata. Belum diketahui senjata macam apa yang mereka buat, namun senjata yang diciptakan oleh 3 ilmuwan hebat itu pasti sangat menarik. Masuk ke cerita utama, Vegapunk memberi penjelasan tentang kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Kuma. Dengan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, Kuma mampu mengubah sesuatu yang non-fisik menjadi sesuatu yang fisik. Sebagai contoh, dia pernah mengeluarkan rasa sakit Luffy dan memadatkannya menjadi bentuk telapak tangan. Kemudian, rasa sakit yang telah dikeluarkan dan dipadatkan itu dapat dia pindahkan kepada orang lain. Tentu kita ingat bahwa di Thriller Bark, Kuma memindahkan rasa sakit Luffy kepada Zoro, yang mana itu membuat Zoro merasakan sakit yang luar biasa. Kemampuan dari Kuma terbilang sangat unik, karena ada berbagai hal hebat yang bisa dilakukan dengan kemampuan tersebut. Selain rasa sakit, kemampuan Kuma untuk membuat sesuatu non-fisik menjadi fisik juga mencakup pikiran dan ingatan. Vegapunk ingin agar Kuma membantunya dalam suatu eksperimen. Vegapunk ingin agar Kuma menyadari ingatannya sendiri agar Vegapunk bisa mengetahui berat bobot dari ingatan. Kuma bisa menjadi sekutu yang sangat berguna dalam pertempuran sebab rasa sakit dari teman-temannya bisa dia keluarkan dan bahkan bisa diberikan kepada musuh. Selain itu, dengan kemampuan mengubah sesuatu yang non-fisik menjadi fisik, terdapat potensi-potensi besar yang mungkin saja dapat Kuma lakukan. Sangat disayangkan sekarang ini, Kuma telah menjadi pasifista seutuhnya, sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan kemampuannya untuk bertempur bersama pasukan revolusi. Namun, pasti ada alasan yang sangat besar di balik modifikasi tubuh Kuma. Dia dan Vegapunk pasti memiliki tujuan tertentu yang hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Belum lama ini, Kuma melakukan aksi mengejutkan dengan bergerak menuju Red Port. Lokasi sebenarnya yang Kuma tuju dari pergerakannya itu kemungkinan besar adalah Marijois. Jadi, pergerakan Kuma ke sana merupakan bagian dari program khusus yang dibuat oleh Vegapunk dengan suatu tujuan yang besar. Kemudian, chapter kali ini menampilkan kelanjutan dari pertarungan Zoro melawan Kaku. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu atas perintah dari Rob Lucy, Kaku mencoba menghancurkan kapal tol Sansani dengan teknik tendangan yang sangat kuat. Di luar dugaan, ternyata di kapal tersebut ada Zoro yang sedang tidur. Walaupun Zoro sedang tidur, tapi Zoro bisa merasakan adanya bahaya sehingga dia langsung bangun dan menangkis serangan Kaku. Zoro pun marah karena ada orang yang berani-berani mengganggu tidurnya. Kemudian terlihat Zoro dan Kaku beradu serangan di udara. Dalam chapter terbaru nanti, seperti apa duel mereka diperlihatkan. Kaku sekarang telah menjadi lebih kuat dari 2 tahun lalu. Menjadi seorang agen CP0 memang membuktikan bahwa dia menjadi lebih hebat dibanding saat masih di CP9 dulu. Sama halnya dengan Rob Lucy, Kaku juga telah mencapai tahap awakening. Dengan begitu, Kaku mampu mengeluarkan potensi buah iblis miliknya itu. Awakening kekuatan buah iblis membuat Kaku menjadi lebih kuat dan bisa bertarung dengan lebih optimal. Namun rupanya hal tersebut belum cukup untuk melawan Zoro. Zoro juga berkembang menjadi lebih kuat dibanding 2 tahun lalu.
Bedanya dengan Kaku, perkembangan Zoro jauh lebih signifikan, sehingga kekuatan yang Zoro miliki saat ini pun jauh di atas Kaku. Meski Kaku telah mencapai tahap awakening kekuatan buah iblis, tapi Zoro tetap mampu mendominasi pertarungan. Beberapa hal yang Zoro lewati selama 2 tahun ini memang sangat berguna dalam meningkatkan kekuatan Zoro. Dia telah dilatih oleh Mihawk selama masa time skip, sehingga dia menguasai Bushoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki, serta kemampuan berpedangnya pun meningkat drastis. Zoro juga memiliki pengalaman bertarung melawan orang-orang kuat, seperti saat di Perang Wano, dia sempat berhadapan dengan Kaido dan Big Mom. Dalam perang itu, Zoro pun berduel melawan King dan berhasil mengalahkan komandan terkuat Kaido itu. Mendapatkan pedang Enma dan kebangkitan Hoshoku Haki membuat Zoro menjadi semakin hebat. Dengan semua hal itu, wajar memang jika Kaku tidak bisa menandingi Zoro saat ini. Terakhir, diketahui bahwa ternyata Stussy adalah seorang manusia buatan hasil cloning. Inilah alasannya mengapa Eiichiro Oda dulu merahasiakan usia dari Stussy, karena ternyata dia bukan manusia asli. Stussy adalah kloningan dari salah seorang anggota bajak laut Rocks. Anggota bajak laut Rocks itu adalah Miss Bakin, atau yang kita kenal sebagai ibu dari Edward Weevil. Memang cukup masuk akal jika Stussy adalah kloningan dari Miss Bakin. Sebab diketahui bahwa Miss Bakin adalah seorang anggota bajak laut era lama yang aktif lebih dari 40 tahun yang lalu. Saat itu, bajak laut Rocks sedang aktif, jadi wajar saja jika Miss Bakin adalah salah satu anggotanya. Sedangkan untuk fisik, mengingat sekarang dia sudah tua, jadi wajar bila dia tidak mirip dengan Stussy, sebab usia tua seseorang bisa sangat berbeda dengan usia saat muda. Contohnya, bisa kita lihat dari Big Mom. Namun, ada satu kemiripan antara Stussy dan Miss Bakin, yaitu warna rambut mereka. Jadi, sangat masuk akal memang jika Stussy adalah cloning dari Miss Bakin. Wujud Stussy merupakan wujud dari Miss Bakin saat masih muda. Jadi wajar saja bila Shirohige dulu mau menikah dengan Miss Bakin. Sepertinya akan ada lebih banyak hal lagi yang akan terungkap soal Miss Bakin. Admin juga penasaran untuk tahu lebih banyak soal Edward Weevil. Apakah dia anak biologis dari Shirohige atau bukan? Dan juga seperti apa kekuatan sesungguhnya dari Edward Weevil? Mengingat Miss Bakin sudah mulai disinggung, maka sepertinya kemunculan kembali Miss Bakin bersama Edward Weevil akan segera terjadi dalam waktu dekat ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1072. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.